Sama saja? Beda. Ya. Ada yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i, menambahkan lafal Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad itu hukumnya sunat. Baik kita lakukan di dalam solat maupun di luar solat. Ini mazhab kita. Ada mazhab yang lain selain Syafi'i yang berpendapat tidak boleh menambahkan Sayyidina. Di dalam solat, di luar solat boleh. Ya, jadi ini khilaf. Kita sebagai mazhab Syafi'i mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang bahwa sunat melafaikan menambahkan Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad. Ya. Ya, ini rukun ataupun sunat perkataan yang wajib di dalam sembahyang. Ini harus kita kenal. Kalau kita tidak kenal maka tidak sah ibadah. Itulah manfaatnya menuntut ilmu. Jadi wajib kita menuntut ilmu. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini wajib. Kalau kita ada menuntut ilmu misalnya seperti yang kita lakukan hari ini, buat arisan, ini menuntut ilmu juga. Kita nggak bawa kitab, menuntut ilmu juga. Nggak mesti bawa kitab. Kita datang dari rumah, tujuan kita, saya ingin mendengar ceramah ustadz atau ustazah misalnya. Itu dapat pahala. Pahala apa yang kita dapatkan? Satu langkah kita lakukan perjalanan dari rumah ke tempat tujuan, diciptakannya 1000 malaikat. Tujuannya untuk apa? Untuk meminta ampun kepada kita. Ini menuntut ilmu. Walaupun tidak bawa cuma pahalanya kurang satu. Apa? Pahala nggak bawa kitab. Pahala nggak simak kitab. Pahala duduk, pahala datang, pahala pulang, pahala duduk, pahala dengar ada. Apalagi pahala mengamalkan. Ini dia. Jadi kita wajib menuntut ilmu fikah supaya sah ibadah. Yang pertama sekali tauhid, yang kedua fikah. Sudah sah ibadah? Kita tauhid mantap. Kita fikah tahu, ya. Tapi satu yang memelihara ibadah kita, apa? Ilmu tasawuf. Kadar mana kita wajib menuntut ilmu tasawuf? Kadar bisa menjaga hati, kadar bisa menjaga lisan. Jangan suka ngomong. Ya, ngomong bukan untuk diri sendiri, untuk tangga. Kalau untuk diri sendiri oke lah. Kalau untuk tangga habis pahala ibadah. Buat arisan seperti ini. Tahu nggak kamu si fulan itu kan? Nah, kayaknya begini dia. Oh iya, begitu juga. Sekapa haju sambung-sambung. Yang pahala ibadah hanale. Sekarang kita dengar pengajian, dapat pahala. Sebentar lagi pulang saya udah ibu ini sama ibu ini sama ibu ini. Ya, habis pahalanya yang tadi. Kenapa? Faktor tidak adanya ilmu tasawuf. Ya, makanya kita wajib mempelajari 3 ranah ilmu ini supaya sah ibadah kita, supaya diterima oleh Allah. Karena kalau ibadah tidak sah, tidak diterima oleh Allah, tidak berefek dalam kehidupan. Sehingga timbullah salat ada, buat dosa ada. Ya. Banyak ya sekarang di kalangan masyarakat, jangankan kita bilang tetangga, dalam rumah kita sendiri. Suami ada solat tapi main chip ada juga. Kita ada solat tapi ngupat ada juga. Itu kenapa bisa terjadi hal sedemikian? Karena tidak adanya ilmu tasawuf, karena ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Yakin, orang yang masih mencampur adukkan antara ibadah dengan maksiat, orang itu belum diterima ibadahnya oleh Allah. Maka perbaikilah ibadah. Inna sholati tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu pasti. Itu adalah ayat Al-Quran. Itu dalil yang qata'. Apa makna dalil yang qata'? Dalil yang tidak boleh diganggu-gugat. Istilah hakim, kaketuk palelhe, pam, hanji ganggu-gugat. Ya, dalil yang qata' itulah Al-Quran. Dalil mutawatir itulah hadis. Apa mutawatir? Berturut-turut. Rasulullah bersabda, didengar oleh sahabat,
Sahabat pertama diperdengarkan pada sahabat kedua, sahabat ketiga, sahabat keempat, kelima, keenam sampai ke itu dalil mutawatir, yaitu hadis. Sehingga timbullah ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhuf. Kenapa timbul ada macam-macam hadis? Bukankah itu dari Rasul? Semua dari Rasul. Cuma tergantung perawinya. Kadang perawinya suka ngomong, oh ini nggak dapat dipercaya, ini perawi. Hadis ini dhaif. Kenapa? Perawinya suka ngomong. Mungkin itu ngomong dia, bukan ngomong Rasul. Ada hadis sahih. Kenapa? Perawinya mantap betul. Ya, Abu Hurairah. Biasanya ya, kalau hadis sahih itu tanda perawinya Abu Hurairah, Siti Aisyah. Itu sahih biasanya. Perawi terakhir Bukhari, Muslim, atau ada yang Bukhari Muslim, ya, itu hadis sahih. Karena perawinya adalah Bukhari dan Muslim tidak pernah merawikan hadis-hadis yang hasan atau dhaif. Kalau misalnya ada hadis-hadis dari dari yang membawa yang mengatakannya adalah orang-orang yang suka ngomong, langsung di cancel. Oh ini enggak bisa dipakai ini. Nah, itu dia. Jadi hadis dalil ini ada dalil qata', ada dalil mutawatir. Jadi kedua dalil ini jadi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan seluruh ulama. Barang siapa yang menafikan ayat satu huruf, satu kata saja. Barang siapa yang menafikan hadis satu huruf, satu kata saja. Dan barang siapa yang menafikan ijma' ulama, kafir. Keluar daripada Islam. Langsung keluar daripada Islam. Umi berani sekali bilang dia kafir. Berani. Bukan saya yang bilang. Tapi dalam kitab. Kitab apa? Kitab Tuhfatul Ghalibin. Silahkan nanti dibuka. Pada halaman pertama sampai halaman kelima. Bukan halaman kelima. Sampai itu kitab itu khusus membahas tentang iktikad yang batil. Iktikad yang jadi seseorang kafir. Di situ jelas. Bukan saya ini. Saya hanya menyampaikan sebagai perantara. Kalau tidak percaya, nanti beli kitab Tuhfatul Ghalibin. Ini dia. Jadi kita cukup sulit dalam memelihara ibadah kita supaya diterima oleh Allah, cukup sulit. Kita harus serba menjaga. Dari pertama kita mengenal Allah, kita harus tahu apa rukun, sunat dan segala macam dalam ilmu fikah. Kita juga harus memelihara ilmu tasawuf. Ya, ini penting. Penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena ini bekal untuk kita akhirat. Tanpa ini, apa yang kita bawa pulang ke akhirat? Di dunia hanya sementara. Ya, paling kita hidup di dunia 63 tahun seperti umur Nabi. Selebih itu sudah lansia. Lansia kadang jawai. Ya. Kadang pikun. Ya, stroke macam-macam lah. Kenapa? Karena itu umur bonus. Ya, umur bonus. Tapi kebanyakan sekarang kita lihat 50 tahun sudah masuk kuburan. Untuk apa kita mencari dunia yang sementara? Makanya kita berlomba-lomba untuk mencari bekal akhirat yang kekal abadi. Yang kekal selama-lamanya. Karena kalau kita masuk dalam kubur itu tidak ditanya masalah dunia. Yang ditanya langsung masalah akhirat. Sebagaimana ditulis dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Kalau tidak salah saya, halaman 10. Ya. Dalam kitab itu disebutkan, saat kita pertama masuk dalam kuburan, yang datang itu bukan malaikat mungkar wa nakir. Nah, jangan pernah nanti, malaikat mungkar nakir langsung masuk, begitu kita masuk orang pulang, langsung malaikat mungkar wa nakir masuk dan bertanya. Tidak. Ada malaikat lain yang masuk sebelum mungkar dan nakir. Siapa nama malaikat itu? Siapa? Kiraman katibin yang mencatat amal kita. Kiraman katibin itulah. Rakit akti itulah. Ini sebelumnya. Enggak, ini yang mencatat amal. Ini enggak dalam kuburan. Dalam kuburan. Begitu kita ditanam. Itu sebelum masuknya malaikat mungkar wa nakir. Ada masuk satu malaikat.
Nama malaikat tersebut malaikat Roman. Ya. Ya, tidak ada ya dalam sejarah malaikat 10 ya. Tidak ada. Tidak wajib kita ketahui, tapi ada malaikat tersebut. Kapan dia masuk? Sebelum datangnya mungkar wa nangkir. Begitu pertama kali kita dikebumikan. Begitu kita dikebumikan, datang malaikat tersebut. Untuk apa malaikat tersebut datang untuk kita? Mau bertanya, mau buka? Bukan. Itu bukan tugas dia. Tugas mau buka itu tugas malaikat mungkar wa nangkir. Dia malaikat seperti kita juga. Kalau profesi kita guru ya mengajar. Kalau profesi kita kantoran ya kantoran kerjanya ya. Coba orang kantoran kita suruh mengajar nggak tahu bilang apa. Kenapa? Karena bukan jurusan. Malaikat begitu juga. Ini bukan jurusan dia, nggak ikut campur dia. Jadi apa tugas malaikat Roman masuk dalam kubur saat pertama kali kita dikebumikan? Ya, malaikat itu datang. Ya? Pertanyaan amal, apa amal kita? Enggak. Dia enggak bertanya masalah amal. Karena itu bukan tugas dia. Bukan tugas malaikat Roman. Dia hanya memperingati kita. Begitu dia masuk dalam kubur, setelah dikebumikan langsung ditanya, "Wahai mayat, kamu tahu ini apa? Ini alam kubur. Apa yang kamu bawa wahai mayat masa di dunia? Tulislah seluruh apa yang kamu bawa masa di dunia ini." Kita jawab sebagai mayat pada saat itu. Karena setiap orang mati namanya sekarang nama kita macam-macam. Rabumah, Fatimah, Aisyah. Begitu mati namanya satu. Apa? Mayat. Ada bilang, si Fatimah tapi udah mati. Enggak, mayat. Ustadz, mayat. Bupati, mayat. Gubernur, mayat. Ada kita bilang, gubernur udah mati. Enggak, tetap mayat. Namanya satu. Sekarang boleh nama macam-macam, action nama silahkan, ya. Tapi mati namanya satu, mayat. Coba kamu tulis amalan kamu masa di dunia. Kita jawab yang kita sebagai posisi mayat pada saat itu. Apa yang harus saya tulis, wahai malaikat? Tulis saja apa yang kamu lakukan masalah dalam dunia. Saya tulis apa? Saya tidak bawa pena. Saya tidak bawa buku. Di mana saya harus menulis? Tangan kamu, telunjuk kamu jadi pena. Apalagi air liur kamu jadi tinta. Terus saya tulis di mana? Saya tidak ada buku. Diambillah kain kafan kita, dirobek sama malaikat tersebut. Ini tulis di sini. Kita menulis kita. So, kita tulis semua amalan kebaikan kita tulis sendiri. Maklumlah amalan kebaikan ya. Jadi kita gairah dalam menulisnya. Karena amalan kebaikan. Tulis sampai kepada amalan kejahatan. Kamu lain kekut. Kenapa kamu begitu? Saya tidak berani tulis malaikat. Untuk apa kamu tidak berani menulis sekarang di dalam kubur? Di dunia kamu berani berbuat. Kenapa dalam kubur kamu tidak berani menulis? Setelah itu kita tetap enggan. Tidak mau menulis. Dihambulah sekali. Sama malaikat Roman. Baru kita mau menulis. Setelah kita tulis, udah semua tulis, udah. Diambillah, cap dulu. Apa yang kamu tulis itu? Stempel. Ya, di dunia juga pakai stempel. Untuk mengesahkan suratnya pakai stempel. Saya pakai stempel, pakai apa? Tangan kamu. Stempel dengan air liur, cap ke tempat tersebut. Ya, ke tempat kain tersebut. Setelah dicap, diambil kain itu, digantung di leher. Kapan digantung ke leher? Sampai hari kiamat itu. Nah, setelah digantung di leher, malaikat itu langsung pulang dia. Baru datang malaikat mungkar wa nangkir. Baru tugasnya ma rabbuka. Tidak bisa menjawab, ditanya terus kalimat tersebut, kalimat yang sama sampai hari kiamat. Kalau misalnya setelah ditanya ma rabbuka, lolos kita tahu, Allahu Rabbi. Ma imamuka, kita tidak tahu menjawab apa. Dipukul sampai hari kiamat, pertanyaan itu aja, tidak diganti pertanyaannya. Kan lagi kita yang sekolah. Lanjut tanya tanya je. Tidak lulus ijazah paket A, paket B ataupun paket C, ada paket di dunia. Di akhirat tidak ada paket. Ya, ditanya itu ya itu saja sampai hari kiamat dipukul dengan pertanyaan yang sama.
Ini yang kita takutkan. Makanya kita harus membawa bekal, kembali lagi ke bekal. Apa yang kita pelajari di dunia ini, apa yang kita amalkan di dunia ini, itulah yang kita bawa kehidupan yang abadi kelak, yang selama-lamanya kita tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Nah, ini dia. Jam berapa sudah? Belum. Masih panjang.